رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku tentang 10 hal. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, meskipun kamu dibunuh atau dibakar. Yang kedua, janganlah mendurhakai orang tuamu, meskipun mereka memerintahkan kamu harus berpisah dengan istri dan hartamu. Yang ketiga, janganlah sekali-kali sengaja meninggalkan sholat fardu, karena sesungguhnya orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu telah terlepas dari jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, janganlah minum khamar, sesungguhnya ia pangkal segala keburukan. Yang kelima, jauhilah maksiat, karena maksiat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, janganlah lari dari medan peperangan, walaupun teman-temanmu telah gugur semuanya. Yang ketujuh, tetaplah di tempatmu, kendati pun wabah penyakit menimpa seluruh orang di sekitarmu. Yang kedelapan, nafkahilah keluargamu semampumu. Yang kesembilan, janganlah tinggalkan tongkatmu atau rotanmu untuk mendidik anak-anakmu. Dan yang kesepuluh, takut-takutilah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak berbuat keburukan. Maksudnya adalah anak-anak kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani dalam kitab At-Targhib. Brother and sister yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud jangan tinggalkan rotan atau tongkat dalam mendidik anak adalah jangan sampai seorang ayah menjadi lengah ketika anaknya berbuat kesalahan dengan tidak mengingatkan, dengan tidak memberi perhatian, memperbaiki kepada yang benar, dan tidak memukulnya untuk memberi pelajaran. Tentu memukulnya adalah yang diizinkan syariat, bukan pada wajah, dan jangan sampai meninggalkan bekas pada tubuhnya. Bahkan ketika berbuat kesalahan, kadang-kadang anak harus dipukul dengan pukulan yang diperbolehkan oleh syariat. Karena seringkali jika tanpa ada pukulan, peringatan kita kurang diperhatikan. Dewasa ini dengan alasan kasih sayang, kita tidak berani menegur anak kita jika mereka berbuat salah. Ketika anak sudah terbiasa dengan perbuatan yang salah, perbuatan yang buruk, barulah kita menangis penuh penyesalan. Saat mereka telah dewasa, mereka terbiasa berbuat salah di depan mata kita. Sebetulnya yang demikian itu bukan bentuk kasih sayang terhadap anak, justru merupakan kekejaman jika kita tidak melarang anak dari berbuat buruk, dan merupakan kesalahan jika kita memukul anak untuk mendidik dianggap bertentangan dengan makna kasih sayang. Orang bijak mana yang dapat menerima bahwa bisul kecil yang bertambah banyak pada anak-anak tidak perlu diobati dengan alasan kasihan melihat anak itu menangis kalau kita obati karena dia merasa perih jika dibubuhi serbuk obat. Meskipun ratusan ribu anak akan menangis, memalingkan mukanya dan berlari, kita tetap harus memaksa mereka untuk menaburkan serbuk obat di atas bisul-bisul mereka. Banyak sekali hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa anak usia 7 tahun hendaknya disuruh mendirikan sholat. Jika mereka mencapai usia 10 tahun, maka hendaklah dipukul apabila mereka meninggalkan sholat. Tentu kembali lagi pada pukulan
yang diizinkan oleh syariat agama, yaitu syaratnya bukan di wajah dan tidak sampai meninggalkan bekas di tubuhnya. Ini diceritakan dalam kitab Durrul Mansur. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang terkenal, berkata, "Perhatikanlah salat anak-anak kalian dan biasakanlah mereka dengan amal saleh." Dan Luqman Hakim radhiyallahu anhu pernah berkata, "Pukulan seorang ayah kepada anaknya laksana air yang menyirami kebun." Nabi SAW pun ada pernah bersabda, peringatan seseorang kepada anak-anaknya ketika bersalah itu lebih baik daripada bersedekah satu sok. Satu sok itu nilainya kurang lebih 2,5 kilogram. Baginda Nabi SAW bersabda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang yang menggantungkan rotannya untuk memperingatkan atau mendidik keluarganya. Ini dalam kitab Jami'us Shaghir. Beliau pun ada pernah bersabda, tidak ada pemberian yang lebih baik dari seorang ayah kepada anaknya kecuali pengajaran akhlak yang baik. Ini pun dicatat dalam kitab Jami'us Shaghir. Demikian, brother and sister yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memberi perhatian yang besar terhadap salat pada diri kita maupun anak dan keluarga kita seluruhnya, agar mereka terbiasa menegakkan salat, mendirikan salat, dan jangan sampai mereka meninggalkannya. Kalau sampai mereka berbuat kesalahan, jangan sampai kita biarkan terus-menerus berlarut-larut mereka dalam kesalahan. Kita wajib mengingatkan, mengarahkan, dan mendidik anak-anak kita agar selalu ada di dalam amal-amal kebaikan, amal-amal salih yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga taklim ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.